Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di dalam Al-Quran, suatu musibah itu terjadi disebabkan karena dua hal. Ketika kita membaca surah Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada suatu musibah yang menimpa dirimu, melainkan musibah itu terjadi adalah karena perbuatan kamu sendiri, karena dosa yang sudah kamu lakukan, kejahatan yang sudah kamu lakukan, dan berbagai kebatilan yang telah kamu lakukan. Maka musibah itu pun terjadi. Dan justru Allah sudah banyak memberikan pengampunan kepadamu karena musibah itu terjadi. Yang kedua, bahwa musibah itu terjadi juga adalah tidak terlepas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam surah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang terjadi kecuali itu adalah atas izin dari Allah. Sesungguhnya Allah sedang memberikan banyak pembelajaran. Allah sedang memberikan hikmah supaya kita merenung, supaya kita introspeksi diri. Apa sesungguhnya yang sudah kita lakukan sehingga musibah itu terjadi? Dan ketika kita menyelami ayat-ayat Al-Quran, maka suatu musibah yang terjadi itu hakikatnya ada 3 pesan yang sedang Allah sampaikan kepada kita. Pesan yang pertama, bahwa musibah yang terjadi itu merupakan ibtila, bahwa musibah itu adalah ujian yang sedang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Ternyata apapun yang kita rasakan pada hari ini, itu merupakan ujian yang sedang Allah berikan kepada kita. Ketika kita sedang sehat, Allah uji kita dengan kesehatan. Ketika kita sedang sakit, sakit itu pun ujian Allah untuk kita. Ketika kita sedang bahagia, kita sedang mendapatkan segala apa yang kita dambakan, itu pun ujian bagi kita. Dan ketika kita sedang diberikan Allah keterbatasan, kita belum dapat meraih apa yang kita inginkan, maka itu pun hakikatnya adalah ujian dari Allah. Yang pertama ini, Allah mengajarkan kepada kita bahwa hakikat kehidupan yang kita jalani ini, selain hidup adalah amanah Allah, tetapi juga hidup ini adalah ujian yang sedang Allah berikan. Dan siapa yang berhasil menghadapi ujian itu, pasti Allah akan memberikan kemuliaan-kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Maka kunci hidup yang harus kita bangun yaitu syukur dan sabar. Ketika sedang Allah berikan segala kesenangan, bersyukurlah kita kepada Allah. Tetapi ketika kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan kita dambakan, bersabarlah, bahwa di balik kesulitan selalu ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, pesan yang sedang Allah berikan ketika musibah itu terjadi adalah tazkirah, bahwa musibah itu adalah peringatan, teguran. Maka musibah itu pun dimaknai sebagai tanda sayang dan cintanya Allah kepada kita. Allah menegur kita, Allah mengingatkan kita. Mungkin selama ini kita terlalu mencintai dunia, sedikit sekali waktu kita untuk akhirat. Kita hanya bersenang-senang dengan kehidupan dunia, sehingga kita lupa mempersiapkan bekal kematian. Kita diberi Allah harta yang banyak, tapi kita lupa bahwa pada harta itu ada milik orang lain. Kita lupa berzakat, berinfak, bersedekah. Kita lupa membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Sehingga musibah itu pun datang adalah sebagai teguran dan peringatan. Dan itu harus kita maknai tanda cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Itu disebut dalam surah Ar-Rum ayat 41. Kemudian disebut juga dalam surah Al-An'am ayat 44 bahwa suatu musibah itu dimaknai sebagai peringatan dan teguran Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga,
bahwa suatu musibah yang terjadi itu levelnya lebih mengerikan lagi. Selain ujian, selain peringatan atau teguran, yang ketiga, pesan Allah dalam musibah adalah azab. Bahwa musibah itu menjadi hukuman karena manusia telah melampaui batas. Mereka belum sadar dengan teguran-teguran yang Allah berikan. Mereka tidak belajar dari segala peristiwa yang terjadi. Sehingga pada akhirnya Allah mendatangkan azab, Allah mendatangkan hukuman untuk menyadarkan manusia supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Tetapi menarik sekali bahwa pesan Allah dalam makna sebagai azab dari Allah, Allah tidak menurunkan azab itu secara serta-merta, tetapi Allah turunkan secara bertahap, tahap demi tahap. Dalam Al-Quran, sampai ada 4 tahapan Allah menurunkan azab itu. Tahapan yang pertama adalah Allah masih menunda azab yang Dia datangkan. Sebagaimana dalam surah Al-Qalam ayat 45, Allah tunda dulu, karena Allah punya rencana yang lebih hebat. Allah masih memberi ruang dan waktu supaya manusia sadar, supaya mereka segera bertaubat, segera bersujud kepada Allah. Ditunda, ditangguhkan. Kemudian ada lagi tahapan yang kedua disebut dengan istidraj, di mana manusia itu meraih apa yang dia inginkan. Mudah bagi mereka mendapatkan apa yang mereka damba-dambakan, bahkan melebihi dari apa yang mereka dambakan. Tetapi jangan kita lupa, itu yang disebut dengan istidraj, bahwa manusia mendapatkan kenikmatan di balik di balik maksiat yang selalu mereka lakukan. Disebut dalam surah Al-A'raf ayat 182. Memang Allah berikan apa yang mereka dambakan, tetapi kalau mereka tidak sadar dan mereka sudah mendapat melebihi dari apa yang mereka inginkan, Allah akan menarik secara beransur-ansur kepada kehancuran kehidupan manusia itu. Itu yang harus kita waspadai. Istidraj. Harusnya kita merenung. Ketika kita mudah mendapat apa saja, sementara kita lalai, kita bermaksiat kepada Allah, jangan kita bangga. Jangan-jangan itu merupakan istidraj. Nanti pada saat dan waktu yang tepat, Allah akan menarik segala nikmat yang sudah Dia berikan itu. Yang ketiga, sebelum azab itu diturunkan, ternyata nanti ada intervensi daripada syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Naml ayat 24, surah Al-Mujadilah ayat 19, ternyata syaitan itu memprovokasi perbuatan manusia. Sehingga yang salah dianggap benar, yang halal, yang haram malah dianggap halal, yang baik, yang salah malah dianggap baik. Nah, itu adalah tipu daya daripada syaitan, sehingga manusia itu terlena dan terpesona, padahal mereka sudah melakukan kesalahan, tapi mereka masih sempat tersenyum dan tertawa bahagia di balik kejahatan yang mereka lakukan. Mereka telah dirasuki oleh syaitan. Dan terakhir, yang keempat, ini tahapan yang terakhir, barulah Allah datangkan azab itu, dan manusia itu bisa dihancurkan Allah sampai kepada akar-akarnya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 45. Oleh karena itu, ketika musibah terjadi, mari kita bermuhasabah, kita merenung, kemudian kita berdoa kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Ya Allah, berikanlah kepadaku yang terbaik dari musibah yang kuhadapi ini. Dan tolonglah ya Rabb, Engkau gantikan sesuatu yang lebih baik lagi dari musibah yang terjadi di hadapanku. Semoga kita diberikan Allah kecerdasan untuk memahami setiap musibah yang terjadi, apakah itu ujian, ataukah itu teguran, ataukah itu hukuman yang sedang Allah berikan kepada kita. Demikian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.